Oke, part terakhir di perjalanan Kauman bersama gue. Let's goin aja, bos. What's up guys, gue lagi ada di Borobudur. Cuma boleh putih doang, tas gue titipin. Gak boleh bawa tas, dan itu berat, tas gue berat. Kita menuju perjalanannya. Ini berbeda dari jalan gue waktu SMP pernah kesini. Oke. Mungkin gua sedikit jelasin. Dari part kemarin gua berakhir di alun-alun Jogja dan gua akhiri dengan menaiki sepeda mobil. Oke, sampai situ gua pulang dengan keadaan capek banget. Gua kan kesana nggak hafal, gua nggak terlalu tahu jalannya di mana ya, cuman yang gua hafalin dari jalan pulang itu daerahnya, rumahnya si budenya Labo itu. Ya, gue ngapain daerah sana. Gue naik ojek bang, berhenti di sini dan gue jalan gitu keliling-keliling dan akhirnya gue nemu jalannya buat pulang ke rumah budenya Labo. Nah, dari situ pas gue nyampe di rumahnya budenya Labo, gue mendengar satu pembicaraan yang mungkin menurut gua itu kayak apa ya, kayak bikin gua malu atau nggak enak gitu sama tempat yang gua tinggal, yang gua hinepin gitu ya, itu rumahnya budenya Labo. Jadi pas gua mendengar pembicaraan itu, gua merasa kayak wah, gua merasa nggak enak lah. Si Labo ternyata ada masalah begini begitu, dia emang sibuk, terus dengan kedatangan gue kayak gini mungkin dia merasa kayak sedikit terbebani sih, kayak ada sedikit ya merasa nggak enak lah karena gue siapa gitu, belum terlalu kenal banget, tiba-tiba udah dibuat nginep gitu. Mungkin mereka ada pikiran gitu ya, mungkin gue juga nggak kurang sopan gitu sama bude atau keluarganya atau pas tinggal di rumahnya budenya Labo gitu. Jadi pas gue mendengar pembicaraan itu, sedikit banyak yang gue tangkap, gue langsung pergi dari depan rumahnya. Gue nggak masuk ke rumahnya ya, soalnya gue udah dengar pembicaraan yang sedikit kayak bikin gue nggak enak sama budenya Labo itu. Jadi gue memutuskan untuk mencari penginapan atau hotel lah ya istilahnya, yang dekat-dekat aja daerah situ gitu. Nah, setelah gue dapet penginapan itu, gue balik lagi ke rumahnya Labo dengan keadaannya kayak nggak tahu apa-apa lah, nggak tahu ya, muka gue mencerminkan gue nggak tahu apa-apa atau gimana. Ya, gue langsung ngomong ke budenya Labo, malam ini juga gue mau pulang gitu, udah dengan alasan orang tua gue kenapa gitu kan. Ya itulah, dengan alasan orang tua gue kenapa gitu. Akhirnya walaupun ada sedikit cekcok, bukan cekcok juga sih, kayak misalnya penolakan, ntar aja besok siang atau kapan gitu dianterin. Enggak, aku harus malam ini juga pulang ke sana, jadi besok kan bisa jadi kayak nungguin gitu ya. Sebenarnya bokap gue juga sebenarnya nggak enak badan juga, karena bokap gue tuh orangnya nggak bisa ditinggal lama-lama gitu sama anak-anaknya. Ditinggal 3 hari aja dia kayak pusing atau demam gitu. Akhirnya gue itulah kayak memanfaatkan momen itu ya, akhirnya gue dibolehin, gue packing dan gue bilang ke Labo, gue anterin gue kayak kesini. Gue mau nginep di sini aja buat hari terakhir ini gitu. Tapi bilang ke bude gue pura-pura ke stasiun gitu, nanti gue ongkosin lah gitu misalnya ya. Akhirnya gue itulah dianterin Labo ke tempat penginapan yang dekat itu ya, sekalian pura-pura gue pergi ke stasiun lah gitu. Ya udah, akhirnya gue menginap lah di penginapan itu sampai pagi. Ya, di penginapan gue, ini penginapan gue, ini caranya. Di penginapan
Satu hari lagi gue di sini dan gue akan pulang. Sekarang hari Minggu, Senin kita siap-siap berangkat. Oke, kita pulang. Mahal sih 300 ya, so puas. Oke, ini gue lagi di penginapan. Di sini gue malam-malam itu masih belum tidur, yang nggak tahu kenapa, dan gue masih kepikiran buat bikin konten gitu loh di sini. Cuman gue nggak bakal nunjukin konten apa yang gue buat ya di penginapan ini sebenarnya. Pas gue lihat lagi dan gue edit lagi tuh kontennya tuh jadi kayak konten gak berguna gitu. Gue malah jadi malu sendiri. Itu pernah gue upload di YouTube atau di Instagram gitu videonya. Pas gue lihat lagi, gue kerasa apaan sih, gue ngelakuin apaan sih, ini kocak nggak jelas, suwe dah. Akhirnya gue hapus lagi videonya karena gimana ya, malu banget sumpah dah, itu konten nggak jelas gue di situ. Gue ceritain aja dah. Gue mau bikin kopi ya, tapi nggak ada air panas. Gue mikirnya, wah ini ada shower nih, ada air dingin, ada air panasnya. Gue bisa manfaatin dong air panasnya buat bikin apa sih namanya, kayak ada botol ya, ada aqua gitulah, semacam botol minuman di hotel tuh dapat. Nah, gue mau jadiin botol minuman itu air panas gitu ya. Gue manfaatin air panas dari shower itu, gue taruh di ember gitu kan, terus gue rendem air aquanya yang botol tuh, gue rendem biar dia panas, anget lah minimal buat nyeduh kopi gitu. Nah, belaga-belaga nggak jelas lah pokoknya sambil gabut nungguin itu botol panas. Tapi paginya gue ngeliat, pas keluar dari kamar gue ngeliat, lah ini dispenser nih. Ada air panasnya, udah gitu ada apa namanya, ada teh, ada gula di situ, disediain ada kopi juga. Aduh, gue kayak merasa bego sumpah di situ tuh, bikin konten gak jelas ya. Jadinya gue hapus lah, jadi gue malu sendiri, udahlah. Ya, gue nginep di hotel ini nih. Pagi-paginya gue keluar nyari persiapan makanan buat hari itu, buat hari terakhir di Jogja, buat jalan-jalan ke Malioboro, ke Borobudur. Di situ gue tanya nih, Mas nih dapat makanan lagi? Oh iya, nih dapat makanan 2 gitu. Gue lihat kan pagi-pagi dapat sarapan nih. Gue nggak tahu kalau misalnya dapat sarapan itu 2 bungkus. Nah itu kan di situ gue dapat nasi kuning, kopi sama teh satu gituan. Jadi pas gua tanya, Mas ini dapat nasi kuning lagi, berarti nasi kuningnya 2 nih Mas? Iya, kata dia. Ya udah, gua ambil lah dua-duanya, satu gua makan, satu lagi gua bungkus. Dan anehnya tuh gua nggak pakai tempatnya gitu, gua nggak bawa tempatnya, kan itu kan kotak tuh. Nah gua nggak bawa kotaknya itu, jadi gua nasinya gua taruh, gua bawa semacam buku gitu. Gua ambil kertas tengahan dari buku itu, gua sobek kertas, lalu nasi kuningnya gua taruh kertas gitu, kayak macam bungkus nasi uduk, nasi kuning gitulah, ala seadanya lah, buat gua bawa ke Borobudur buat makan siang di sana. Lumayan kan menghemat gitu ya, dapat gratis kan, lumayan lah buat menghemat 10.000 20.000 gitu kan. Ini udah gua bungkus, dan itu akhirnya buat bekal di Borobudur. Siangnya gue makan di sana, gue liatin orang-orang, nih orang ngapain, bawa makanan, nih orang mukanya polos banget, bukan orang Jogja asli gitu mukanya, kelihatan sih emang. Dan akhirnya gue jalan-jalan di Borobudur. Ya, gue masih ingat di sini tempat foto gue bertiga sama temen gue, 2 orang, Danu, dan satu lagi namanya Nanda Saputra.
Oke, ini mungkin cerita terakhir dari gua. Selesai jalan-jalan ke Borobudur, gua melihat museum-museum yang ada di sana, peninggalan-peninggalan, barang-barang ataupun apa sih namanya, replika, bukan replika juga sih, kayak ya udah pokoknya kayak peralatan-peralatan yang dipakai pada zamannya Borobudur itulah. Gua setelah dari Borobudur gua langsung meluncur ke terminal terdekat di daerah Magelang kalau nggak salah sih. Gua beli tiket di sana dan dapet yang harga murah dan bisnya lumayan enak, bagus. Gua di terminal itu gua ngambil yang tercepat sih, dan gua menunggu di terminal itu sampai beberapa jam lamanya sih. Setelah itu bis datang dan akhirnya gua pulang. Ya mungkin perjalanan di Borobudur gue menjadi perjalanan terlelah dan terlama, terpanas. Wah pokoknya capek dah itu di Borobudur, soalnya emang luas banget sih. Dari perjalanan pintu masuk ke Borobudurnya sih lumayan menyita waktu. Udah itu pulangnya sih gue enjoy sih. Dari Borobudur lewat pintu keluar gue enjoy karena banyak ini sih, banyak kayak tempat museum atau tempat replika-replika itu berada gitu. Menurut gue sih untuk pulangnya sih enjoy gue. Ya banyak oleh-oleh di situ, dan gua akhirnya pulang ke terminal, pesan tiket, langsung berangkat pulang ke Jakarta gitu dengan selamat, alhamdulillahirobbilalamin. Dan budget yang gua habisin sekitar 1 sampai 2 juta lah gitu. Sendirian gua ya gimana ya, menurut gua 2 juta dan perjalanan sendiri tanpa perbekalan yang bagus, itu menurut gua habis banyak sih sebenarnya, habis banyak banget itu. Bisa pangkas setengahnya lah, misalnya bisa pangkas 1 juta lah untuk perjalanan ke Jogja selama 3 hari. Gila, 2 juta, habis 2 juta tuh menurut gua banyak banget menurut gua tuh. Ya akhirnya gua dari perjalanan ini gua banyak menemukan pelajaran ya, kayak gua nggak boleh lagi terlalu egois gitu dalam hal memenuhi hasrat gua. Cuma sampai sekarang masih ada sih beberapa hal, mungkin bukan masalah ke jalan-jalan, mungkin hasrat ke yang lain gitu, masih terlalu egois. Mungkin gua masih perlu banyak belajar lah dari guru-guru yang tanpa menasihati, tanpa mengajari gitu. Ya inilah guru-gurunya, pengalaman. Ya mungkin cerita di Jogja ini dengan keawaman gua sendirian kayak gini bisa jadi apa sih, hiburan, atau bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Kalau misalnya perjalanan jauh gitu sendirian, lo harus mempersiapkan perbekalan yang bagus gitu. Terus lo harus merencanakan ini lo mau kemana, naik apa gitu. Walaupun sendirian ya kalau bisa sih lo seenggaknya berdua gitu perjalanan jauh gitu, karena lo harus kayak punya pilihan gitu. Kayak misalnya lo mau melakukan ini, terus temen lo negur, oh jangan kayak gitulah, lu harus begini, lebih baik kita begini, mending kesini buat menghemat waktu, mungkin kesini buat menghemat biaya begitu. Ya perlu sih emang untuk teman perjalanan itu. Cuman kan emang di sini gue posisinya teman-teman gue lagi pada kerja, dan gue baru putus kerja juga waktu itu, jadi gue rada keinginan besar, terus rada stres juga. Ya mungkin dengan kayak begini gue bisa melepaskan lah rasa stres gue. Ya alhamdulillah sih, sampai rumah gue capek banget. Ya udahlah, tidur. Akhirnya gue punya cerita lah buat teman-teman gue nih. Gue ke Jogja sendirian tanpa ada apa-apa, tanpa ada persiapan, tanpa ada channel penginapan atau channel misalnya sewa motor gitu. Sebenarnya kan banyak tuh sewa motor, sewa penginapan di sana. Cuman gue nggak pakai itu dengan kepolosan gue yang kayak gitu. Ya terjadilah gitu. Ya semoga ini jadi pelajaran buat gua juga, jadi pelajaran buat kalian, atau jadi hiburan. Mungkin kritik saran sangat diperlukan di video kali ini. Ya mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, cerita gua perjalanan di Jogja sendirian. Mungkin ada cerita Jogja bareng temen gua juga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya teman-teman. Stay safe and clean.